وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Insyaallah kita akan memulai pembahasan bab yang baru. Mungkin di dalam kitab As-Salat ini bab ke-8, yaitu bab sujud sahwi wa ghairihi, bab tentang sujud sahwi dan lainnya yang berkaitan dengan sujud. Dan juga nanti bukan hari ini tapi akan ada pembahasan selain hadis-hadis sujud sahwi, ada juga pembahasan hadis tentang sujud tilawah dan juga sujud syukur. Dan semua ini bagian dari ibadah, juga merupakan regulasi dalam salat. Salat itu sendiri adalah regulasi syariat dan regulasi kehidupan. Dan di dalam sholat itu pun ada regulasinya, peraturan-peraturannya. Kalau misalnya kita lupa lakukan sesuatu, yaitu sujud sahwi, atau kita mengqadha, atau kita kembali, atau kita melakukannya saat itu juga dengan ada yang nanti sujud sahwi dan seterusnya, maka dalam tatanan ibadah itu tentu ada regulasi masing-masing. Istilah regulation yaitu peraturan, peraturan undang-undang itu memang penting dalam kehidupan, bahkan kehidupan bernegara, bermasyarakat, sampai kehidupan individu, sampai lebih individualis lagi yaitu ibadah. Maka semua itu ada regulasinya. Hidup ini kalau tanpa atau masyarakat negara tanpa regulasi, kacau. Tanpa kebijakan tentang ekonomi dan masalah RT RW, peraturan-peraturan daerah dan seterusnya, itu wajib harus ada. Juga dalam hidup kita masing-masing penting untuk memiliki self regulation, regulasi diri. Masing-masing mengetahui kapasitasnya, mengetahui kebiasaannya, mengetahui interestnya, mengetahui hal yang baik buat dirinya dan hal yang buruk buat dirinya. Mengetahui godaan-godaan syahwat bagian mana yang lebih prominent pada hidupnya. Ada orang yang syahwatnya di harta, maka perlu pembatasan dan kebijaksanaan. Ada orang yang syahwatnya lebih ke perempuan atau lawan jenis, maka perlu pembatasan dan regulasi itu. Ada syahwatnya di popularitas, jelas ada batasan-batasannya yang harus dia terapkan pada kehidupannya. Nah, kemudian ada sujud sahwi dalam ibadah sebagai salah satu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan peraturan buat kita agar kita merasa bahwasanya di balik kekurangan kita itu ada pembayarannya, ada amalan atau tambahan ibadahnya, dan ada imbalan atas semua itu. Sujud as-sahwi, sujud kita tahu sujud seperti apa. Kemudian dinisbatkan atau disandarkan kepada as-sahu. As-sahu, dan as-sahu di sini artinya nisyan. Nisyanu 'anis syai' atau al-ghaflah minha atau al-ghaflah anhu, yaitu lupa akan sesuatu atau lalai darinya. Ini arti dari as-sahu.
Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith, beliau menyebutkan bahwasanya as-sahwu fi syai' yaitu tarkuhu an ghairi ilmin. Jadi ada di sini as-sahwu, ya, jadi as-sahwu fi asy-syai'. Ada lafal sahwu kemudian ada tambahan fi. Juga ada lafal as-sahwu dengan tambahan an. Ya. Ada sahwu fi, ada sahwu an. Ya. Kalau sahwu fi itu meninggalkan sesuatu tanpa mengetahuinya, tanpa sadar, tanpa ngerti gitu loh. Tanpa ngerti. Ini sahwu fi syai'. Nah, di sini sahwu fi shalah, yaitu meninggalkan sesuatu dari sholat tanpa dia ngerti kalau dia ninggalin itu. Pas ketika ninggalin dia nggak ngerti. Namun ada as-sahwu anis shalah. As-sahwu anis shalah ini at-tark ma'al ilm. Meninggalkan sesuatu tapi dia tahu. Ya, meninggalkan sesuatu tapi ya, meninggalkan di sini meninggalkan yang bersifat kelalaian, ya kawan. Tapi lalai di sini dia tahu, kalau dia lalai dia tahu. Nah, Allah Ta'ala berfirman surah Al-Ma'un. Gimana? Alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim sahun. Lihat. An. Ternyata dari lafal an ini memiliki peran penting untuk pemahaman terhadap ayat ini. An. Padahal an doang loh. Ya, bukan alladzina hum fi salatihim sahun enggak. Tapi alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lupa atau lalai, melupakan atau meninggalkan sesuatu dalam tentang salat mereka, namun itu ma'al ilm. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka ada yang meninggalkan sesuatu dari salat mereka atau meninggalkan salat mereka dalam keadaan mereka itu tahu kalau mereka itu harus melakukan itu. Sebagian ulama menafsirkan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang tahu nih wajib salat sekarang nih, tapi dia undur-undur sampai habis waktunya. Ini bisa tafsir ini. Padahal tahu nih wajib salat, berarti meninggalkan salat dengan pengetahuan kalau dia tuh harus sekarang segera ayo salat. Jangan ditunda-tunda sampai selesai waktunya. Sebagian menafsirkan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang meninggalkan salat di awal waktu, di waktu asar terutama, dan baru salat di waktu yang terlarang, di waktu asar, yaitu separuh kedua dari waktu asar, menjelang maghrib. Padahal tadinya dia bisa dan ingat di awal waktu, paruh pertama dari waktu asar. Maka ini orang termasuk an salatihim sahun, seolah meninggalkan salat padahal dia tahu, dia ingat dia harus salat. Ini karena ada lafal an, ya. Taib. Adapun sahu dalam artian fis shalah. Nah, kalau as-sahu bukan an shalah tapi as-sahu fis shalah, yaitu orang yang meninggalkan sesuatu dalam salatnya dan ketika dia meninggalkan dia enggak ngeh. Lupa kalau dia tuh ninggalin itu, kalau dia tuh harus itu tuh lupa. Ini namanya sahu fis shalah. Nah, meninggalkan sesuatu dalam salat itu ada beberapa model secara global. Imma dia meninggalkan salah satu rukun dalam salat, imma dia meninggalkan salah satu kewajiban dalam salat, imma dia meninggalkan sunnah dalam salat. Paham enggak di sini, kon? Ya. Meninggalkan sesuatu dalam salat ada 3 model secara global. Imma dia meninggalkan suatu rukun dalam salat, imma dia meninggalkan suatu kewajiban dalam salat, imma dia meninggalkan suatu sunnah dalam salat. Pahami baik-baik 3 hal ini. Ya. Yang pertama, meninggalkan suatu rukun dalam salat. Itu ada 2 kemungkinan. Imma dia sengaja, imma dia lupa, sahu. Oke, imma dia sengaja, imma dia lupa.
Kalau dia sengaja meninggalkan suatu rukun dalam salatnya, sengaja nih, ya, di masalah, kalau itu di masalah memang diwajibkan untuk dia, dan dia ingat, sengaja dia tinggalin, maka salatnya apa? Salatnya apa, ikhwan? Batal. Salatnya batal. Ketika dia berpindah ke rukun lain, maka otomatis batal. Paham nggak? Ruku' itu rukun bukan? Rukun. Taib. Dari setelah baca surat, setelah Al-Fatihah baca surat, dia langsung sujud sengaja, nggak pakai ruku'. Batal nggak salatnya ketika dia sudah sujud? Batal. Oke? Karena dia telah meninggalkan rukun dengan sengaja. Jika dia meninggalkan rukun dengan sengaja yang memang sebagian ulama menyatakan itu tidak wajib atas dia, maka ini masih bisa ditolerir dan tidak batal dan tidak apa-apa. Seperti makmum yang meninggalkan baca Al-Fatihah karena mendengar imam baca Al-Fatihah atau baca surat, maka tidak ada masalah. Oke? Gimana? Paham di sini? Atau dia baca Al-Fatihah karena di sholat zuhur misalnya dia makmum baca Al-Fatihah, namun baru baca Al-Fatihah imam apa? Ruku', maka enggak masalah, dia tinggalkan rukun tersebut dan dia langsung ikut imam. Taib, kembali ke yang rukun tadi. Kalau meninggalkannya secara sengaja padahal itu wajib buat dia dan dia tahu, maka batal otomatis. Ketika dia sudah berpindah rukun, batal. Kalau dia meninggalkan suatu rukun tidak sengaja karena lupa, tidak sengaja karena lupa, maka gimana? Jika itu rukun adalah takbiratul ihram dan salam, maka tidak sah salatnya. Jika rukun itu adalah takbiratul ihram dan salam, walaupun dia enggak sengaja, dia lupa takbiratul ihram, enggak sah salatnya. Lupa salam dengan lafal, enggak sah salatnya. Gimana, paham di sini? Banyak kok orang Allahu Akbar takbiratul ihram enggak baca, ada aja. Enggak sah salatnya. Apalagi yang enggak salam, cuma nengok doang, tapi enggak mengucapkan Assalamualaikum, minimal sekali lah, minimal, karena dalam mazhab Syafi'i wajib sekali. Cuman gini doang. Habis itu langsung buka HP main, terus ngobrol. Habis itu langsung ke Indomaret misalnya. Pas di kasir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dia tidak sah salat yang tadi karena ya kalau dia enggak ada, udah hancur salatnya. Oke? Adapun kalau rukun yang ditinggalkan selain dua itu dan dia lupa, maka salatnya masih sah. Namun dia harus apa? Harus menambah rakaat dari rukun yang ditinggalkan tadi dan kemudian sujud sahwi. Oke? Sedikit kompleks tapi insyaallah gampang insyaallah. Itu kalau dia meninggalkan rukun dalam salat, imma dia meninggalkan dengan sengaja, dan yang sengaja itu yang dia wajib atasnya, maka batal segera salatnya ketika dia udah berpindah rukun berikutnya. Kalau dia meninggalkan sengaja untuk rukun yang memang ditolerir, seperti yang dicontohkan ya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia nggak sengaja, jika yang tidak sengaja itu adalah takbiratul ihram dia tinggalkan atau salam dia tinggalkan enggak sengaja, maka tidak sah salatnya. Adapun sisa rukun lainnya kalau dia tinggalkan dengan tidak sengaja, maka enggak masalah insyaallah. Tidak sengaja enggak masalah insyaallah. Oke. Kemudian meninggalkan wajib dalam salat. Meninggalkan wajib dalam salat. Seperti apa? Ini tasyahud awal bagi mazhab Hanbali itu wajib. Kalau meninggalkan wajib, nah ini dalam mazhab Hanbali, meninggalkan wajib dengan meninggalkan rukun persamaannya di sengajanya. Kalau misalnya meninggalkan sengaja bagi mazhab Hanbali maka batal salatnya. Meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib dalam salat maka dengan sengaja maka batal salatnya langsung ketika berpindah ke rukun berikutnya. Ya gitu. Meninggalkan apa? Wajib tapi enggak sengaja. Meninggalkan wajib enggak sengaja. Maka ini
nggak masalah. Dia cukup, dia nggak perlu mengqadha, dia nggak perlu menggantinya dengan rakaat berikutnya, nggak perlu. Dia cukup apa? Sujud sahwi. Beda sama tadi mengganti, kalau misalnya rukun, meninggalkan rukun nggak sengaja, harus diganti apa? Rakaatnya. Oke? Kalau meninggalkan wajib nggak sengaja, cukup ditambal dengan sujud sahwi. Gimana? Kira-kira antum ngerti nggak rangkaian-rangkaian ini? Mudah-mudahan ngerti insyaallah ya. Jadi persamaan meninggalkan rukun dengan meninggalkan wajib di mana? Di sengajanya. Kalau sengaja sama-sama membatalkan sholat ketika sudah berpindah ke rukun berikutnya atau hal berikutnya. Kalau meninggalkan yang nggak sengaja, maka kalau meninggalkan rukun nggak sengaja, diqadha rakaat yang ditinggalkan rukun itu, oke, satu rakaat dan sujud sahwi. Adapun meninggalkan kewajiban tanpa sengaja, nggak sengaja, maka nggak perlu mengqadha rakaat, nggak perlu mengqadha perbuatan, melainkan dia cukup apa? Sujud sahwi. Example-nya apa tadi? Tasyahud awal, atau pokoknya bukan tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu masuk bagian rukun. Tasyahud awal. Tasyahud awal gimana? Tasyahud awal apa? Wajib bagi mazhab Hanbali. Maka kalau seseorang sengaja meninggalkan tasyahud awal, dalam mazhab Hanbali gimana? Batal. Oke? Sengaja ninggalin tasyahud awal batal. Sengaja. Kalau enggak sengaja ninggalin tasyahud awal, maka cukup nanti apa? Sujud sahwi, itu bedanya. Oke? Dalam mazhab Syafi'i, yang masyhur dari mazhab Syafi'i, tasyahud awal itu sunnah ab'ad namanya. Sunnah ab'ad. Tidak sampai wajib. Makanya dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja batal enggak salatnya? Dalam mazhab Syafi'i batal enggak salatnya? Tidak batal, karena ini sunnah ab'ad, tidak batal, tapi harus dalam mazhab Syafi'i harus ditambal dengan sujud sahwi, itu bedanya. Paham di sini bedanya? Dari tasyahud yang bukan tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i bukan wajib, bukan rukun, melainkan sunnatul ab'ad namanya. Ini sunnah ab'ad adalah sunnah prioritas yang merupakan rangkaian utama dalam sholat, namun belum sampai level wajib. Cuman treatmentnya terhadapnya untuk meninggalkannya, maka diwajibkan untuk sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Sunnatul ab'ad, di antara sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh. Kunut subuh itu sunnatul ab'ad. Ya. Begitu juga dengan salawat di akhir tasyahud, sunnatul ab'ad. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua sunnah dalam salat. Ada sunnatul ab'ad, ada sunnatul hayat. Sunnatul hayat lebih banyak lagi. Sunnah hayat itu kayak doa iftitah, baca surat, subhan rabbil azim, rabbana lakal hamd, subhan rabbil a'la, rabbighfirli, dan seterusnya. Ini sunnah, namanya sunnah apa? Sunnatul hayat. Kalau ditinggalkan enggak masalah, sengaja enggak sengaja enggak ada sujud sahwi. Itu kalau sunnah hayat. Kalau sunnatul ab'ad, maka ini sunnah prioritas dalam mazhab Syafi'i, seperti kunut subuh, seperti tasyahud awal, seperti salawat di akhir tasyahud. Maka kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Walaupun sebagian mengatakan, juga ada yang mengatakan salawat di akhir tasyahud wajib, tapi ini sunnatul ab'ad, maka dia tapi wajib untuk apa? Sujud sahwi. Oke. Gimana? Ikhwan, paham nggak? Itu kalau antum menguasain tiga ini, mindset antum bagus insyaallah. Oke. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sajdatani ya'ti bihima musalli li jabril khalali fi salatihi sahwan bi ziyadatin aw nuqsanin aw syakkin. Sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan musalli, dua sujud yang dilakukan musalli, sajdatani ya'ti bihimal musalli, dua sujud yang dilakukan oleh musalli, orang salat,
li jabril khalali fi salatih sahwan, li jabril khalali fi salatihi sahwan, untuk menambal kekurangan dalam salatnya, menambal kekurangan dalam salatnya karena lupa, karena sahu. Untuk menambal kekurangan dalam salatnya karena sahu. Menambal kekurangan dalam salatnya karena lupa, karena sahu, lupa. Baik dari segi, tak ada tiga segi, baik dari segi ziyadah, tambahan, dari segi tambahan, au nuqsan, atau kekurangan, au syak, atau keraguan. Sebenarnya tadi al-khalal lebih bagus kita terjemahkan itu kesalahan ya. Kalau tadi al-khalal itu ada kekurangan, yaitu dua sujud yang dilakukan orang salat untuk menambal kesalahan ya, atau menebus kesalahan, itu lebih afdol kayaknya. Untuk menebus kesalahan dalam salatnya. Jabrul khalal itu di sini maknanya menebus kesalahan, itu lebih afdol bahasa itu di Indonesia. Untuk menebus kesalahan dalam salatnya karena lupa. Baik lupa di sini dari segi tambahan ziyadah atau dari segi nuqsan yaitu kekurangan, atau dari segi syak yaitu keraguan. Jadi ingat, penyebab sujud sahwi itu 3. Salah satu dari 3 ini. Ya. Ini ilmu yang boleh dibilang jarang diajarkan ikhwan. Kita tahu sujud sahwi gitu-gitu aja dah. Tapi sebenarnya sujud sahwi ada hakikatnya, ada sebabnya, ada filosofisnya juga. Nah, sebabnya itu 3. Kita mencoba untuk menata di sini, mapping dari awal. Ya, tadi masalah meninggalkan sesuatu dalam salat seperti apa? Ya, meninggalkan rukun, wajib, sunnah itu penting untuk dikerangkakan. Nah, sekarang penyebab sujud sahwi itu ada 3. Maka salah satu dari 3 ini, imma terjadi ziyadah, itu apa? Tambahan. Misalnya salatnya harus 4, 5. Gitu kan? Sujud yang harusnya 2, 3. Tapi enggak sengaja. Kalau sengaja ya batal salatnya, ikhwan. Ingat kaidah penting. Menambahkan dalam salat suatu perbuatan salat dengan sengaja, maka hukumnya batal salatnya. Menambahkan dalam salat suatu perbuatan salat dengan sengaja, maka batal salatnya. Nah, ini pahami baik-baik. Dalam salat antum nambahin suatu perbuatan, ini memang perbuatan salat tapi antum tambahin di situ. Maksudnya perbuatan di sini yaitu suatu rukun salat antum tambahin, maka batal salatnya. Dengan sengaja maksudnya. Dengan sengaja penting, dengan sengaja. Adapun kalau enggak sengaja, maka nanti sujud sahwi. Hati-hati penting. Menambahkan dalam salat suatu perbuatan rukun salat. Jadi bonusnya itu adalah perbuatan rukun. Antum bonusin, maka batal salatnya. Pahami baik-baik. Ini contohnya. Antum ruku sekali kan, terus i'tidal. Habis itu antum ruku lagi. Maka ketika antum ruku lagi dengan sengaja, bukan karena lupa, dengan sengaja, batal langsung salatnya. Karena sama dengan antum membuat salat baru, antum menambahkan suatu perbuatan rukun di atas rukun berikutnya atau di atas rukun lainnya. Antum sujud 2 kali, oke. Tapi habis sujud antum ruku', batal langsung salatnya. Gitu. Jadi menambahkan dalam salat dengan suatu perbuatan rukun salat, maka batal salatnya. Oke? Gimana Dimas? Paham enggak Dimas? Masya Allah. Oke. Masya Allah. Sampingnya Bapak Abu Dimas, Masya Allah. Biasanya agak soft keempat biasanya antum.
Tapi masa Ustadz nasihin malah justru sekarang nggak bisa lagi sini karena sudah digeser oleh Syekh Dimas, Masya Allah. Jadi posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, malah di zona degradasi antum Syekh nasihin, gimana? Antum Dimas mau turun sendiri atau diturunin? Oke, gitu, oke, paham. Kemudian tambahan dalam solat kalau itu nggak sengaja dan itu rukun tambahan rukun solat nggak sengaja, maka nanti sujud sahwi. Adapun kalau tambahan yang bukan bersifat rukun, maka tidak membatalkan solat. Apa contohnya? Yaitu sunnah, tambahan sunnah, bacaan Subhan Rabbil A'la, atau tambahin doa-doa, nggak apa-apa. Ya malah itu disunahkan, gitu ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kan di antara sunnah yang penting bagi mazhab Syafi'i kunut subuh. Itu bagi sebagian ulama itu tambahan bid'ah, ya enggak? Bahkan kita mengatakan itu bid'ah memang. Tapi bid'ah ini tidak mencederai salat. Kenapa begitu? Karena kalimat-kalimat kunut subuh ini bukan termasuk rukun salat. Ngerti nggak? Oke, jadi nggak membatalkan sholat, nggak mengurangi kebaikan sholat, ya karena bid'ah. Tapi batal nggak sholatnya? Nggak batal. Oke, kemudian kalau misalnya nukson, kekurangan dalam sholat, sahwi karena kekurangan dalam sholat. Jadi tadi lupa tidak ruku, misalnya lupa, tapi lupa bukan karena sengaja, lupa, ya. Maka ini nggak batal sholatnya, melainkan nanti sujud sahwi. Gitu ya. Gimana kalau lupanya gini nih. Habis diri, jadi imam dia. Diri terus langsung sujud, dia lupa. Makmum bilang apa? Subhanallah. Apa yang harus dilakukan imam? Ulama beda pendapat. Ulama pertama mengatakan karena dia sudah masuk rukun berikutnya, maka ya udah lanjutin dan nanti di qadha berikutnya, rakaat berikutnya adalah rakaat sekarang. Paham enggak, ikhwan? Rakaat berikutnya nanti rakaat yang sekarang. Jadi rakaat sekarang tuh dianggap enggak aci gitu. Ya. Enggak aci. Ya kan? Nanti rakaat berikutnya berarti rakaat sekarang. Lanjutin aja, makmum ikutin, dah terus gitu. Itu pendapat pertama. Karena apa? Alasannya karena dia sudah masuk ke rukuk lainnya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, karena dia belum masuk ke rakaat berikutnya, maka dia harus balik ke rukuk. Dia balik ke ruku, walaupun dia sujud balik ke ruku karena dia belum ruku. Paham gak ikhwan maksudnya? Anda ulangi. Alasan yang pendapat kedua beda pendapat nih. Disuruh balik ke ruku karena apa? Karena dia belum ke rakaat berikutnya, masih di dalam satu rakaat yang sama, maka dia kembalikan ke ruku tersebut. Gimana ikhwan? Paham gak? Karena dia baru masuk ke rukun berikutnya tapi belum masuk ke rakaat berikutnya, masih di rakaat yang sama, cuman ini ambles aja dia. Ya. Nah, maka sebagian ulama kedua bilang balik ke ruku. Maka ruku'lah dia, ini pendapat kedua. Sebenarnya dua pendapat ini masing-masing alasannya kuat ya. Alasannya kuat. Wallahu alam. Anda selama ini masih ke pendapat pertama, tapi pendapat kedua itu alasannya cukup kuat. Ini kalau imam. Ya, atau makmum juga begitu. Tapi kalau bukan makmum. Kalau antum sholat sendiri, kan nggak ada yang ngingetin. Langsung Allahu Akbar, langsung sujud, nggak ruku'. Nggak ada, kan nggak ada jemaah. Tengah di jemaah ternyata ada yang subhanallahin, tahu jin korin antum misalnya. Subhanallah. Wah, di situ antum langsung lari gitu. Nggak jadi sholat. Oke, ala kulli hal itu dua pendapat itu Anda belum bisa memastikan, tapi Anda lebih condong ke yang pertama, dilanjutin, nanti berikutnya adalah rakaat berikutnya. Oke? Au syakin, atau terjadi syak, keraguan terhadap
rukun yang dia lakukan atau belum dia lakukan. Dia bingung, tadi saya udah ruku atau belum? Tadi saya sudah sujud atau belum? Nah gitu. Dia bingung. Syak, ragu-ragu. Orang kalau ragu-ragu, harusnya dia betul-betul membangun mana yang lebih rajih baginya. Sampai nggak ada kemungkinan lagi untuk meninggikan salah satu dari keraguan itu. Maka ya udah dia ragu-ragu, ya dia lebih ihtiyat atau lebih afdolnya dia mengqadha rakaat yang tadi dia tinggalkan salah satu rukunnya itu dan kemudian sujud sahwi. Tapi kita lanjut ke hadis insyaallah. Lanjut ke hadis, kita baca hadis pertama dari pembahasan sujud sahwi ini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Babu sujudi sahwi wa ghairihi. An Abdillahi ibni Buhainata radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra faqama fi rak'atainil ulayaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wa intazara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajadataini qabla ay yusallima thumma sallama akhrajahu as-sab'atu wa hadha lafdzul Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun wa sajadan nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julusi. Ya, betul. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka salat zuhur. Beliau berdiri setelah 2 rakaat yang pertama dan tidak duduk. Lalu orang-orang ikut berdiri bersama beliau hingga ketika beliau hampir menyelesaikan sholat dan para makmum tinggal menunggu salam beliau, beliau bertakbir dalam keadaan duduk dan beliau sujud 2 kali sebelum melakukan salam. Kemudian beliau salam. Diriwayatkan oleh imam yang 7 dan ini adalah redaksi Al-Bukhari. Maksudnya? Dan dalam riwayat Muslim ada enggak? Iya, dan Muslim ya benar. Udah? Muslim ya. Ini ya. Dan dalam riwayat Muslim beliau bertakbir pada sujud sedang beliau dalam keadaan duduk dan orang-orang pun ikut sujud bersama beliau sehingga pengganti duduk atau tasyahud yang beliau lupakan. Ya. Sebagai pengganti duduk tasyahud yang beliau lupakan. Oke, jadi tadi ada duduk tasyahud. Ya, itu tasyahud berapa di sini? Berarti tasyahud awal kan? Tasyahud awal. Dan Imam Bukhari itu seperti menganggap dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu mengindikasikan seperti mazhab Syafi'i bahwa tasyahud awal itu bukan wajib. Ya, ini kan hadis dari Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari redaksinya ada yang pertama, nah riwayat Muslim ada tambahan. Ya. Nah di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah beliau menyebutkan tambahan dari riwayat Muslim dengan adanya tujuan. Ya, di antaranya yaitu bahwasanya imam itu bertakbir di setiap sujud sahwi. Imam bertakbir di setiap sujud sahwi, antum bisa lihat di situ. Ya, bisa lihat di situ dalam riwayat Bukhari ya. Sajadataini qabla an yusallima thumma sallama dan di situ. Jadi afwan di sini ada 2. Jadi sujud sahwi pun Allahu Akbar juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ya. Di riwayat Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis. Yaitu Rasulullah SAW bertakbir di setiap sujud sahwi itu. Kan 2 sujud sahwi. Dan beliau bertakbir dalam keadaan duduk. Oke. Dan takbir dalam sujud sahwi juga disebut takbiratul intiqal. Kalau di lafal Al-Bukhari, riwayat yang pertama,
Redaksi pertama itu tidak ada keterangan itu. Tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW bertakbir di setiap sujud sahwi. Jadi penting untuk digabungkan dua riwayat ini. Kemudian di sini sujud yang dua kali ini khusus untuk sesuatu yang dilupakan, untuk sesuatu yang lupa, bukan untuk hal-hal lain. Dia bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah. Adapun sujud syukur dan sujud tilawah itu ada masalah sendiri, beda ya. Taib. Di hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang lupa tasyahud awal sampai dia berdiri ke rakaat berikutnya, maka dia tidak boleh untuk balik tasyahud, nggak boleh. Kalau dia udah diri, nggak boleh balik tasyahud. Karena pertama dia sudah masuk ke rukun berikutnya, dan yang kedua dia sudah beda rakaat, begitu ya. Dan yang ketiga memang Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Tapi di zaman ini para sahabat itu mereka tidak menginterupsi salatnya Rasulullah SAW karena di zaman turunnya wahyu, khawatir jangan-jangan ada syariat atau wahyu yang diturunkan oleh Allah tentang salat ini. Jadi mereka tidak interupsi. Oke, jadi tidak rujuk, imam tidak turun lagi untuk duduk tasyahud kalau sudah berdiri tegak. Ya, kalau sudah berdiri tegak, karena dia sudah berpindah ke rukun berikutnya yaitu berdiri. Sementara tasyahud itu baik itu dikatakan sunnah atau wajib, itu adalah duduk bukan berdiri. Jadi tidak bisa balik lagi. Ya. Nah, taib. Kemudian meninggalkan sunnah, apalagi dalam mazhab Syafi'i kalau ini sunnatul hayat, maka yang sahih tidak ada sujud sahwi padanya. Ya. Meninggalkan doa iftitah misalnya, enggak ada sujud sahwi. Meninggalkan ta'awudz, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, enggak ada sujud. Dia enggak membaca itu enggak apa-apa. Juga masalah mengangkat tangan, maka tidak ada sujud sahwi. Kalau dia lupa angkat tangan, enggak masalah. Angkat tangan dari takbiratul ihram sampai akhir rakaat itu semua sunnah. Semua sunnah. Ya. Tapi kalau misalnya Subhana rabbil azim, Rabbana walakal hamd, Subhana rabbil a'la, Rabbighfirli, maka ini dalam mazhab Hanbali ini wajib. Dalam kata jumhur ini sunnah. Apa konsekuensinya kalau antum bermadzhab Hanbali sini? Kalau antum lupa meninggalkan Subhana rabbil azim, lupa, maka sujud sahwi enggak? Sujud sahwi. Konsekuensinya juga dalam mazhab Hambali, kalau antum sengaja ninggalin itu, batal sholatnya. Udah, paham di sini kan? Oke? Berarti Rabbana walakal hamd dalam mazhab Hambali termasuk apa? Wajib. Rabbana walakal hamd itu di mana? Pas kapan kita ngomong itu? I'tidal, oke. Kalau misalnya imam antum mazhab Syafi'i dan antum mazhab Hanbali, ini bukan karena mazhab-mazhaban, tapi antum memandang di sisi ini mazhab Hanbali yang lebih sahih dibandingkan mazhab Syafi'i misalnya. Nah, karena imam antum mazhab Syafi'i, antum misalnya sholat di masjid-masjid rakyat biasa gitu kan. Ya kan antum kan beda, antum kan priai kan. Nah, iya. Antum pejabat taifah ya gitu. Nah, di masjid kampung lah biasa lah gitu. Subuh. Kan rakaat kedua biasanya ngapain imamnya? Qunut subuh. Qunut subuh. Imamnya kan rukuk nih. Antum rukuk. Kata imam, Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Antum yakin 100% yakin tidak ada jeda antara dia imam ini bilang Sami'allahu liman hamidah dengan Allahumma hdina fiman hadait, enggak ada jeda.
What does it mean? Apa artinya? Maksudnya apa? Maksudnya imam ini tidak mengucapkan Rabbana lakal hamd. No chance. Enggak mungkin imam ini mengucapkan Rabbana lakal hamd. Sementara bagi antum yang bermadzhab Hanbali, ini merupakan wajib. Dan imam ini setiap antum tahu track recordnya selalu kayak gini, selalu meninggalkan Rabbana lakal hamd, meninggalkan wajib menurut antum. Yang mana hal ini dalam kaidah mazhab Hambali apa? Meninggalkan wajib dengan sengaja, apa? Konsekuensinya membatalkan sholat. Dan kaidah berikutnya, man sahat imamatuhu sahat, man sahat sholatuhu sahat imamatuhu. Siapa yang sah sholatnya maka sah keimamannya. Berarti kalau misalnya sholatnya imam enggak sah, maka berarti enggak sah keimamannya. Taib, paham enggak antum maksud sini? Maka konsekuensi gimana? Antum apakah harus tafarruq, yaitu melipirkan diri? Atau maksudnya berpisah dari jemaah, berpisah dari sholat berjemaah ini? Atau stay di situ, tetap ikutin imam? Yang bisa jawab walaupun salah, insya Allah dikasih parfum. Enggak boleh berbisik-bisik, jawabnya harus tegas, benar. Kalau bisik-bisik mah semua bisa. Ayo, Dimas, Abu Dimas, Hasan sama Jupri, siapa namanya? Kaisang lah, antum Kaisang lah. Depannya soalnya bapaknya. Ya, Pak Jokowi ya. Imam. Gimana? Tetap stay ikutin imam. Misal antum mazhabnya Hanbali ini, antum meyakini bahwa saya ini imam tidak baca Rabbana walakal hamd, padahal itu wajib. Dan kaidah antum, kaidah mazhab Hanbali, meninggalkan wajib dengan sengaja. Imam ini sengaja meninggalkan wajib, malah beralih ke yang sunnah. Bagi dia, bagi imam, yaitu kunut subuh. Bahkan bagi antum, ini imam, ini bid'ah, ini kunut subuh, gitu kan? Jadi banyak salah, banyak beda ininya. Maka apakah antum tetap ikut imam ini padahal dia telah meninggalkan wajib? Tetap ikut. Ikut. Oke. Good answer. Anda salfok sama bulu antum ya, Dimas. Banyak banget bulu antum, subhanallah. Anda kira tato tadi, insyaallah. Oke, ada jawaban selain jawaban Dimas, walaupun salah enggak apa-apa. Dimas salah enggak apa-apa, nanti dapat hadiah parfum. Fadal. Apa workout? Atau antum matikan mikrofonnya karena ini dari Demokrat misalnya atau gimana? Gimana? Semua setuju gak dengan jawaban Dimas? Atau sebenarnya setuju tapi karena Dimas yang menjawab antum gak mau setuju? Yang sahih jawaban Dimas. Karena gini, ikhtilaful madzahib fil furu', perbedaan antar mazhab dalam masalah furu', ini masalah furu', walaupun esensial ya, karena ini kan masalah wajib, meninggalkan wajib, ini penting banget masalah ini. Tapi ini tetap kembali ke furu', bukan akar asalnya dalam sholat. Maka perbedaan ini maka nafsi-nafsi di sini. Iya. Contoh kunut subuh aja itu adalah bid'ah bagi sebagian. Makmumnya menganggap itu bid'ah. Dia memang enggak melakukan itu, tapi dia tidak otomatis menganggap bahwa saya sholat dia kurang. Enggak, sholat dia enggak kurang, sholat imamnya aja yang kurang. Terus juga dalam masalah ini ada kaidah seseorang itu sholat sesuai dengan apa yang dia yakini ya dari fikih yang dia pelajari. Selama itu ya memang ada kaidahnya mungkin menurut mazhabnya. Maka kalau imam berpandangan seperti ini dan makmum memang beda pandangan dan memang enggak bisa disatukan pandangan ini, maka kholas ini nafsi-nafsi. Maka udah masing-masing aja. Ya, begitu. Selama ini bukan masalah yang membatalkan sholat secara kesepakatan. Karena repot ikhwan. Antum kalau misalnya mau pakai pandangan bahwasanya enggak, saya pengen perfeksionis, maka imam saya adalah imam yang yang betul-betul nyunnah. Saya masalah bismillahirrahmanirrahim dijaharkan aja antum permasalahkan dan antum enggak mau lagi situ, maka repot sholat antum. Bahkan lama-lama khawatirnya ini jurang menuju mazhab Khawarij. Ya mana dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab akidah ada pembahasan masalah al-imamah.
At-Tahawiyah, Al-Wasithiyah dan lain-lainnya dari kitab-kitab, itu kalau kita pelajari ada pembahasan bahwasanya Ahlus Sunnah berpandangan bahwasanya kita boleh bermakmumkan kepada ahli qiblah sekalipun kita tahu dia fasik. Sekalipun kita tahu dia fasik. Selama salatnya itu sah, bahkan menurut imam itu salatnya sah menurut mazhab dia, maka enggak masalah, khalas, antum ikutan saja. Seperti itu ya, kawan. Ya. Karena bagi imam itu sah salatnya. Iya, kenapa sah salatnya? Karena imam mazhab Syafi'i, dan bagi dia membaca Rabbana walakal hamd apa hukumnya? Sunnah, tidak wajib. Nah, antum sebagai makmum menganggap ini wajib. Paham enggak ikhwan di sini? Gitu. Jadi ya udah lanjut salat. Bagus Dimas. Ya, Masya Allah. Makin kemarin tuh makin cerdas, Masya Allah. Sangat membanggakan. Ya, Masya Allah. Tapi kita lanjut ke belum hadis belum. Tasyahud awal, pendapat yang lebih sahih wallahu alam itu adalah wajib. Tasyahud awal atau tasyahud lainnya yang penting bukan tasyahud akhir. Ya. Bukan rukun tapi wajib. Ya. Taib. Kenapa bukan rukun? Taib. Bisa nggak dipikirkan? Kenapa bukan rukun tasyahud awal, melainkan wajib? Kenapa nggak dijadikan rukun sekalian? Antum bisa melihat indikatornya, jawaban antum di hadis pertama terutama. Baik, pertanyaannya adalah kenapa tasyahud awal atau non tasyahud? Kan tasyahud itu kan ada tasyahud awal, tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir itu rukun. Tasyahud awal wajib. Kenapa kok tasyahud awal wajib? Kenapa tasyahud akhir itu rukun? Ada indikatornya di situ. Anak kasih waktu sampai jam 9. Pak Andik, Fatal. Dilihat dari hadis ini, maka ketika Rasulullah SAW beliau lupa terkait tasyahud awal, maka melakukan sujud sahwi, tidak dengan mengganti rakaat yang baru. Artinya sholat yang beliau lupa terkait tasyahud itu artinya sholatnya sah, masuk di dalam rakaat kedua. Ya. Seandainya Rukun. beliau tidak sujud sahwi, maka harusnya beliau menambah rakaat lagi. Rakaat, ya. Untuk menggantikan rakaat Kedua, ya. Tidak ada tasyahud awal. Ahsan, ya. Bisa paham nggak tadi kata beliau? Kenapa tasyahud awal bukan rukun, melainkan wajib dalam mazhab Hanbali ya. Dan kenapa tasyahud akhir kok rukun? Gitu. Karena tidak ada substitut yang Rasulullah lakukan untuk mengganti rakaat kedua. Seandainya tasyahud awal itu rukun, maka mestilah beliau akan menambah rakaat. Karena telah menghilangkan rukun dalam suatu rakaat. Paham gak ikhwan? Coba gini anak kiaskan ini. Kalau antum nggak sengaja ninggalin ruku'. Nggak, ruku' bahasa saya sama dengan rukun. Ini aja. Antum nggak sengaja, cuma sekali sujud saja. Nih rakaat kedua, antum sekali doang sujudnya. Berarti kan harusnya dua kali sujud ah. Dua-duanya rukun kan? Kalau antum sekali doang, dan itu nggak sengaja, antum sudah pindah rakaat berikutnya. Jadi sekali sujud, langsung antum pindah ke misal rakaat kedua misalnya. Pas antum udah diri kayak gini, astagfirullah, tadi kan saya sekali doang baru sujud. Jadi meninggalkan salah satu rukun yaitu sujud, yang harusnya dua, dia cuma satu. Lalu apa konsekuensinya? Saya harus apa? Ya menambah rakaat. Berarti rakaat yang sekarang ini saya anggap rakaat yang tadi. Oke ya? Karena meninggalkan rukun dengan sengaja, dia otomatis harus apa? Membadal atau mensubstitut atau mengganti rakaat tersebut dengan rakaat berikutnya. Oke? Maka Rasulullah SAW ketika meninggalkan tanpa sengaja meninggalkan tasyahud awal, beliau membadal nggak, mengganti nggak? Enggak. Cukup dengan apa?
Sujud sahwi. Inilah diferensiasi ini yang menjadikan kenapa para ulama kok membedakan antara rukun dengan wajib. Oke? Gitu. Contoh lain yang lebih ringan. Dalam mazhab Hanbali, membaca Rabbana walakal hamd itu rukun atau wajib? Wajib. Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Tinggalkan dulu mazhab Syafi'i. Oke. Misalnya antum bermadzhab Hanbali. Antum kelupaan baca Rabbana walakal hamd. Rakaat itu batal enggak seketika? Enggak. Harus ganti rakaat enggak? Enggak juga. Lalu harusnya apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Oke? Tapi kalau antum sengaja enggak baca Rabbana walakal hamd dan antum bermadzhab Hanbali yang mewajibkan itu, sengaja meninggalkan itu, maka batal. Yang batal apa dalam mazhab Hanbali? Salatnya, seluruh salat batal. Itu sama dengan meninggalkan rukun secara sengaja. Insya Allah nggak rumit kok. Ya, makanya salat. Ya. kayak nggak pada salat aja. Ya, diperhatikan salatnya. Insya Allah ini ilmu yang penting banget, ikhwan. Memang agak rumitnya di apa? Di masalah khilafiyah, mazhab Syafi'i gini, tapi antum dapat info hal-hal kayak gini, antum jadi paham. Kita tuh masyarakat ini heterogen ya kawan. Banyak orang ikut mazhab Syafi'i. Banyak orang cuman ikut apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Yang mana mereka nggak tahu nih mazhab Syafi'i atau mazhab apa, yang penting saya ikut dengan imam kayak gini biasanya udah. Jadi antum paham. Dengan fahamnya ini kita ketika sholat dimanapun kita punya fikihnya nih, kontekstual. Wah ini masjid nih Syafi'i tulen banget nih. Para penuntut ilmu rata-rata antum punya sikap di situ. Ini masjid, sunnah nih, gitu. Di masjid banyak kajian sunnah, tapi imamnya bukan sunnah, itu ada juga. Enggak? Ada juga, masjidnya sunnah, tapi imamnya itu karakteristiknya kayak imam-imam aswaja, ada banyak. Banyak. Masjid biasa kajian sunnah, ustadz kibar situ ada. Di siapa? Contohnya kayak gimana coba? Ada nggak? Pernah nemu gitu nggak, ikhwan? Yang dekat-dekat sini masjid apa ya? Anda nggak tahu masjid dekat sini apa ya? Nggak ada masjid dekat sini. Ada masjid namanya Baitul Haq di Puri Gading gitu. Itu masjid bagus banget, masya Allah itu. Ya, memang ada beberapa kajian Ustaz Sunnah situ, Ustaz Irwandi kadang-kadang situ dan Ustaz lainnya itu. Tapi imamnya kalau antum lihat memang bukan karakteristik biasa dari Ahlus Sunnah kadang-kadang. Atau dari Salafi kadang-kadang enggak. Iya. Kadang pengurusnya kadang-kadang yang bukan sunnah, yang kadang membadal imam. Tapi memang kelihatan gelagatnya enggak ngikutin sunnah. Walaupun enggak sampai berbuat bid'ah, tapi kita tahu ini didikannya aslinya bukan dari sunnah. Kayak gitu. Di Baitur Rahman MRC di Cikunir itu juga pengurusnya kan dari ini bukan sunnah. Pengurus ini marbotnya dan semisalnya. Ada kayak gitu. Kadang-kadang jadi imam, jemaahnya banyak yang sunnah, alhamdulillah. Nah, tapi biasanya kadang-kadang misal Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Ya itu khilafiyah, enggak masalah. Bahkan di Keranggan pun ada ustadz yang memang dilabeli ustadz sunnah tapi kunut Twitter juga. Kunut subuh juga. Mas Arif mana Mas Arif? Ada yang Keranggan di sini siapa lagi selain beliau? Ada nggak pernah ngalamin itu nggak? Ditarik. Nah. Atau antum jangan-jangan orangnya? Oke, hadis ini menjadi dalil akan adanya terjadinya as-sahu, yaitu kelalaian dari Nabi. Maksudnya lalai di sini bukan lalai sengaja, kelupaan dari Nabi SAW, karena an-nisyan min tabi'atil bashar. Lupa itu termasuk tabiat kemanusiaan. Beda antara nisyan dengan ghaflah, ikhwan. Ghaflah kerap kali itu negatif ya. Dan nisyan itu enggak mesti negatif. Nisyan masih ada sisi reputasi normalnya. Tapi kalau ghafil, lahin, maka ini biasanya kurang baik dalam bahasa syariat, kurang baik. Kata Nabi SAW,
innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian, saya lupa seperti kalian lupa. Tapi ini lupa yang tidak masalah, lupa yang manusiawi, yang tidak berdosa, yang dimaafkan. Cuman kewajibannya faida nasi itu kalau saya lupa, fadzakiruni, maka ingatkanlah saya. Masalah nisyan, ikhwan, di sini nisyan ada lupa yang memang buruk dalam tinjauan syariat. Dan ini lupa ini maksudkan dengannya adalah lalai, ghafil, lahin, ghaflah lahu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Lupa yang sebenarnya dilarang dan berdosa. Kayak misalnya dalam Al-Quran, nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Yaitu ketika kalian itu lupa akan hari kiamat, lupa akan apa setelah kematian, maka ini lupa yang diharamkan, boleh. Ya, lupa di sini bukan karena kita tuh harus ingat setiap waktu untuk ingat mati siapa, bukan itu maksudnya. Yaitu kebiasaan kehidupan antum itu tidak berdasarkan rasa takut kepada Allah dan melihat konsekuensi di akhirat. Antum enggak peduli dengan itu semua. Ini yang disebut nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kalian melupakan pertemuan kalian kepada kita di hari ini, yaitu di hari akhir. Ya begitu. Oke, kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, wa kana sahwu fi salati min tamami ni'matillahi ala ummatihi wa ikmali dinihim liyaqtadu bihi fima syara'ahu lahum 'inda as-sahw. Lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat itu termasuk kesempurnaan nikmat Allah atas umatnya, umat Nabi Muhammad, dan penyempurnaan agama umat Nabi Muhammad SAW agar mereka tahu harus ngikut bagaimana syariat ketika mereka lagi lupa. Coba kalau Nabi nggak pernah lupa, nggak pernah ada syariat selalu gini, ya kita ketika lupa dalam sholat kita nggak tahu harus ngapain. Jadi ada hal-hal yang kadang sedikit pahit atau bahkan kadang pahit sekali dalam kehidupan, terutama kehidupan syariat, kehidupan Nabi SAW dan para sahabat, tapi hal itu justru rahmat buat kaum muslimin karena menjadi sampel pelajaran buat kita semua. Coba kalau misalnya nih, kan Allah Ta'ala menjanjikan kaum mukminin dapat kemenangan, ya enggak? Tapi kok sebagian peperangan Nabi kalah, bahkan sebagian pasukannya terbantai. Di perang apa coba di antara contoh yang paling terkenal? Perang Uhud. Itu udah hampir menang, ikhwan, hampir menang. Namun kemudian qadarullah seperti itu yang terjadi. Dan Allah meridhai semua dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kita enggak menjelekkan semuanya, enggak satu pun yang jelek. Tetapi kenapa terjadi kekalahan? Karena kemanusiawian manusia, para sahabat ada lalainya. Kata Allah, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang pengen dunia, di antara kalian ada yang pengen akhirat. Ternyata itu terjadi juga di zaman Nabi dan sebagai ibrah buat kaum muslimin. Sehingga ketika ada kaum muslimin mereka kekalahan, ada kaum muslimin dia mungkin ekonomi bangkrut, ada kaum muslimin miskin dan seterusnya, maka udah ada sunnatul awwalinya yang mereka juga mengalami hal itu sebagai pelajaran buat kita. Ternyata kehidupan ini walaupun memang betul Allah janjikan kemenangan, tapi nggak ada kemenangan mutlak di dunia ini. Secara zahir selalu menang, nggak ada. Walaupun Allah tolong, ya Allah tolong. Kadang Allah tolong bukan kemenangan secara zahir, tapi kadang kemenangan batin, atau kadang kemenangan di akhirat nanti dengan dihapuskannya dosa-dosa, dilipat gandakannya pahala-pahala. Jadi banyak nanti ibrahnya dan juga akibatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin satu hadis aja berarti hadirin insyaallah. Kita cukup bersama sini. Barakallahu fikum jami'an. Pak. Hah? Pertanyaan dari Mas Rian. Hah? Mas Rian yang lagi sakit. Oh. Enggak ada dengar Mas Pion ini yang buat ya. Pertanyaannya, saat cuci darah bisakah kita tetap berpuasa ketika Ramadan? Catatannya, saat cuci darah tidak menyegarkan seperti efek makan atau minum, bahkan cenderung lemas pasca HD. Lalu saat HD ada beberapa cairan yang dimasukkan ke tubuh seperti pengencer darah atau pembersih darah. Pertanyaan kedua, setelah operasi
Ada yang ini Afwan yang pertama belum bisa jawab, belum bisa jawab. Memang kaidahnya ketika atau transfusi darah atau donor darah atau misalnya cuci darah, bukan tentang darah. Tapi kalau kaidahnya kalau misalnya ada masukan cairan yang berefek pada tenaga, energi dan lambung untuk menstimulus atau menaikkan energi dan lambung, makanan, pengganti makanan, itu jelas membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya untuk menambah darah atau mengganti darah atau mencuci darah, Anda kalau itu belum bisa jawab. Pertanyaan kedua, setelah operasi mata ada larangan dari dokter untuk mata tidak boleh terkena air sampai 3 hari dari operasi. Saat wudu, apakah kita lewati saja matanya dan tetap mengusap sebagian wajah kecuali mata atau tayamum selama 3 hari? Dia matanya tertutup kan, maksudnya ditutup. Nah dia wajib adalah membasuh bagian yang di sekitar mata itu, maksudnya wajah, mata, sekitar mata nggak usah, ya. Tapi wajah ini dibasuh juga dengan air wudu normal. Namun kemudian setelah dia wudu, dia tayamumkan bagian mata itu sekali. Gitu, paham nggak? Coba tanya Mas Fian. Ayo Mas Fian, paham nggak di WhatsApp? Jadi gini, ingat dulu Nabi SAW, di hadis Nabi SAW, ada di peperangan seorang sahabat yang pecah kepalanya, maksudnya ada bocor kepalanya karena peperangan. Terus malamnya qadarullah junub. Nah kemudian pas mau subuh dia nyari fatwa kepada sebagian sahabat lainnya, ini saya bocor kepala saya, tapi saya junub. Apakah tidak ada rukhsah buat saya? Maka kata mereka, enggak ada rukhsah, kamu harus mandi. Maka dia pun mandi sesuai dengan mandi biasa, mandi junub, akhirnya meninggal dengan itu. Nah, Nabi SAW kemudian mendengar kabar itu dan marah besar. Sampai Nabi bilang, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, yaitu yang memfatwakan ini telah membunuhnya, subhanallah. Semoga Allah Ta'ala membunuh mereka itu sampai seperti itu Nabi SAW bicaranya. Saking bahayanya berfatwa tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehormatan atau tentang darah. Maka Nabi SAW sampai memberitahukan kalau dia mengkondisi kayak gitu, fatwanya adalah harusnya dia dia mandi dan tayamumkan bagian yang tidak kena basuhan air. Gitu loh. Tayamumkan bagian yang tidak kena basuhan air. Maksudnya gimana? Sebagian ulama menafsirkan begini caranya, yaitu dia mandi junub dulu, tapi bagian yang sekitar bocornya itu tidak boleh kena air. Setelah dia selesai mandi, maka dia tayamum pakai debu representatif terhadap atau badal atau mengganti yang dia tinggalkan dari basuhan itu. Begitu juga tadi untuk bagian mata. Mata kan di sini nih, kan bukan matanya yang dicuci. Kalau kita basuh wajah, mata kita bisa basuh nggak? Enggak. Tapi kan ini kan yang ditutup mana? Mata dan juga pasti sini juga ditutup dong. Gak mungkin matanya nggak boleh, tapi kelopaknya ini harus, ya nggak bisa lah. Pasti dia tutup, kan? Ditutup, berarti kan ada bagian yang harusnya tadi kena, tapi nggak kena. Jadi mata ini bukan termasuk yang diwuduin, ikhwan. Ya, mata bukan termasuk diwuduin, kecuali pendapatnya Ibnu Umar. Ibnu Umar di akhir hayatnya matanya agak rusak. Kenapa? Karena beliau berpandangan bahwasanya mata bagian dari wajah. Faghsilu wujuhakum, kata Allah, basuhlah wajah kalian. Nah, bagi Ibnu Umar mata termasuk bagian dari wajah. Maka beliau kalau wudu matanya juga dikenain. Dan setiap wudu kayak gitu, makanya di akhir hayatnya, di usia tuanya matanya agak gimana gitu. Tapi itu tidak sahih atau kurang sahih. Yang benar adalah mata tidak termasuk. Tapi kan namanya ditutup itu kan ada bagian yang kena. Maka setelah wudu selesai, dia ambil debu, tayamum sebagai badal untuk bagian yang tidak kena ini. Begitu juga perban sama. Begitu juga jika memang dia bisa tayamum. Gitu ya. Udah berarti ya. Apa coba ini bahasa Jepang ini, apa ini? Dimas. Naon iya kudasai?
Naon ieu kudasai? Ini bahasa Jepang naon ieu? Artina naon? Hah? Ke significari. Kayak gini tulisannya Dimas, namanya kayak gini. Huruf apa ini? Ini huruf kanji atau apa? Jepang ya? Antum wibu juga antum? Salah, Allah keterlabillah. Ana kalau ngeliat wibu itu, Allah wibu. Wibu pencipta drakor, walaupun beda genre tapi tetap tinggalin lah itu Jepang. Anu itu suka anime ya? Berarti imajinasi antum ini lumayan ya. Tinggalin kayak gitu-gitu tinggalin. Antum boleh belajar bahasa Jepang bagus, cuman ya mungkin minatnya berasal dari kewibuan antum itu. Ya tapi udah hilangkan penyakit kewibuan itu. Assalamualaikum. Ana mau tanya nih Pak Ustadz. Nantang ya. Mau tanya nih Pak Ustadz. Ana lihat orang sholat sunnah duduk antara sujud kakinya silang. Ya Pak Ustadz, hukumnya apaan ya Pak Ustadz? Hukumnya arigato gozaimasu. Iya, mizu, ya kan? Iya. Hukumnya boleh, ya duduk sholat duduk dalam sholat sunnah pun boleh, dan duduk itu dengan silang juga boleh dalam sholat sunnah. Tidak apa-apa. Ya. Arigato gozaimasu. Ya, sami-sami. Iya. Oke, tarjum sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.